Dulu kan kita Buya yang basah. Kita berpikir bagaimana produk kami ini bisa jauh terbang, familiar di konsumen, disukai milenial. Keluarlah namanya keripik brownies ini. Kita namanya It's Me Time Snack, keripik brownies ketan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cajakmu, Cangkir Camu, dalam program Cangkruan Karo Mikir bersama saya Abdul Muiz. Dan sobat, di studio kali ini Cangkir Camu mengundang seorang pengusaha dari titik nol, istimewa, super istimewa. Tamu kita kali ini yaitu Bapak Julian Setiarsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, salam sehat. Alhamdulillah sehat. Kamu. Jadi saya biasa memanggil Pak Arso Bolu karena beliau ini yang membuat bolu ketan mendut. Iya, awal-awal bisnis begitu ya Pak Arso? Iya, betul sekali. Iya, bolunya bunder ya. Waktu itu ya. Iya betul. Sekarang kok jadi jadi sobat, Pak Arso ini seorang pengusaha UMKM yang sangat kreatif dan tidak jauh dari markas jatimnews.id. Siap. Ya, di daerah Tropodo ya. Iya betul. Waru Sidoarjo. Usahanya home industry ya. Home industry. Masih di situ Pak Arso? Alhamdulillah masih di situ. Mulai tahun berapa ini Anda membuat branding bolu ketan mendut ya? Berawal dari mana? Dan jadi kalau kisah singkatnya ya, kisah singkatnya itu kita mengawalinya pada tahun bulan November 2017. Kita mengawali produk ini, kemudian diawalnya dari dapur rumah tangga Cakmu. Dapur rumah tangga bersama nyonya. Karyawan 20. Wih, di rumah itu karyawannya 20. Berapa ukuran rumahnya? Nolnya itu kabur. Saking semangat tak pikir temenan. Jangan-jangan dua itu pembantu aja, pembantu rumah. Betul. Saya sama istri. Nyonya. Iya. Kita mengawali dari situ pakai oven yang masih tangkring yang di atas kompor gas. Iya. Kita mengawali dari situ. Kemudian modal yang kita gunakan waktu itu Rp600.000. Rp600.000 untuk modal bisnis ketan bolu. Betul. Ya Allah, bolu ketan tuna. Itu sudah termasuk alat, sudah termasuk bahan semuanya. 600.000. Nah, ya. Akhirnya kapasitas kita naik. Alhamdulillah produk keripik brownies ketan ini diterima di konsumen. Akhirnya di bulan Februari 2018 geser ceritanya tempat produksinya. Kita kembali ke ketan bolu ketan ini. Yes. Yang ketika dengan modal hanya 600.000. Perkembangannya gimana itu? Alhamdulillah waktu itu kapasitasnya kita per bulan penjualan mulai dari 1.500 naik. Di packaging ya? Iya ini. Akhirnya begitu sudah hampir 3.000 nggak mampu. Ya, kita geser ceritanya. Geser ke garasi. Wah, garasi mobil dikeluarkan mobilnya. Sepeda motor dikeluarin. Mobil. Ya. Jadi kalau setiap pagi jam 7 itu sepeda motor di pinggir dikeluarin gitu. Kemudian alat-alat produksinya ditata. Berkembang dari satu oven yang model tangkring. Ya. Akhirnya pada di bulan Februari waktu itu kebetulan ada teman yang maaf usahanya lagi down, collab, jual oven bekasnya. Berapa biji jadi? 500.000 aja. 1.100.000 modal tambah 500 ya. Iya. Berkembang berapa produksinya? Akhirnya di tahun 2018 kita sudah mulai di situ, kapasitasnya mulai naik. Akhirnya kita tambah karyawan 2. Terus endingnya kita di tahun 2019 sebelum pandemi, kita produksi kita bisa sampai 20.000 sampai 27.
7.000 per bulan. Bentuk roti ya? Ini sudah ini paket packaging kayak gini. betul. Ya? Kemudian berubah nama ini, ada It's Me Time Snack. Ya, kita namanya It's Me Time Snack, keripik brownies ketan. Oh, tetap ada keripik brownies ketannya. Brownies ketannya. Dan ini temuan Pak Arso sendiri atau? Betul. Jadi waktu itu alasan kami itu dulu kan kita buat yang basah, yang bolu tadi. Ya. Nah, kita berpikir bagaimana produk kami ini bisa jauh terbang. Dikirim keluar warung, keluar dari warung, keluar dari Sidoarjo, keluar dari Jawa Timur, keluar dari Pulau Jawa, bahkan kalau bisa waktu itu keluar dari Indonesia. Masya Allah. Jadi kita berpikir seperti itu. Jadi bulan November mundur 4 bulan. Ya. November berarti sebelum November, Oktober, September, Agustus, dan Juli. Berubah kemasan. Di bulan Juli tahun 2017 kita create ini, kita melakukan namanya marketing research. Ya. Jadi sebelum kita keluarkan ini, kita melakukan namanya marketing research, mencari produk apa yang sekiranya tahan lama, familiar di konsumen, kemudian disukai milenial. Karena memang yang kita bidik adalah untuk milenial. Setelah kita melakukan marketing research 1 bulan, keluarlah namanya keripik brownies ini. Nah, dari sing bolu ketan tadi nggarai wareg. Iya kan? Betul. Ini gak wareg tapi nggarai nagih. Cerdas sekali. Jadi memang ATM, amati tiru dan modification ya. Betul. Tapi sampai tidak meniru dari produk. Kita mencari marketing yang basah tadi. Ya. Kemudian menggunakan marketing riset, dan itu dilakukan siapa? Saya sendiri. Subhanallah, Masya Allah, istimewa. Karena ada basic seorang marketing ya. Betul? Iya. 10 tahun lah. Kita pindah-pindah perusahaan. Waktu saya anggap zaman jahiliyah. Masya Allah. Oh, zaman jahiliyah dan zaman jahil-jahil. Iya. Jahili Ba'liyah. Karena kenapa saya mohon maaf sebelumnya, karena kita itu selalu berpikir kalau kita masih belum jadi usaha sendiri, kata Bob Sadino kan, sekecil apapun usaha, kalau itu milik sendiri Anda jadi bosnya. Nah, keren. Ya, setuju, sepakat. Iya. Nah, akhirnya basicnya kita juga memang dari dulu, saya sendiri kan dari perusahaan-perusahaan itu, saya itu sebagai kutu loncat yang baik. Ya. Dari pindah percapaian satu perusahaan yang lain. Nah, tapi nguplek di marketing. Ya. Akhirnya kita gunakan ilmunya itu, melakukan marketing riset 1 bulan, kemudian setelah kita ketemu nama produknya dan lain-lain, kemudian 1 bulan berikutnya kita pikirkan desain. 1 bulan berikutnya kita tes rasa. Ya. Kita pakai mengundang 5 orang chef ya. Chef nasional ini ya. Ya, kita kirim tesnya produk kami ini sudah layak jual belum. Iya. Bisa diterima di konsumen belum. Bagi kita yang mungkin selaku pembuat, wah enak. Ya. Tapi bagi orang lain, kita belum tahu. Kita perlu trial dan error. Akhirnya produk ini kita coba masukkan review 5 orang chef dan 100 orang penikmat. Kita review mereka, akhirnya keluarlah seperti sekarang. Iya, kalau boleh tahu tak sobek ya. Boleh. Oh, posisi ini brownies ketan. Nah, yang image kita brownies itu kan kotak diiris-iris gitu. Yes. Iki dikering no, jadi cilik-cilik. Nyuweke nang kene ketane. Yes. Ya opo iki? Ketoke sing ngrasakno iki kudune Mas Renal kameramen iki. Karena sobat, ketika saya harus mengundang beliau ini, sibuk sekali keliling kemana-mana, akhirnya hari ini bisa ketemu. Dan ketemu nggak boleh lihat wajahnya. Oh gitu ya. Dulu masih ganteng gitu. Betul, sekarang nggak. Kenapa Pak Arso saya harus tutupan? Tina menjaga prokes kamu gitu kan? Iya. Ya, karena pandemi Omikron. Emi apa Obi? Omi apa Papi?
Nek Emi lah enom ini. Iya betul. Nek tuwek lengkap. Sakit. Betul. Ya karena Omikron dan ini CGPCI. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, coba. Bagi orang Kempung masih bisa makan ketan. Baru ketan ini. Daripada tante no gak wawancara tak kena Mas. Enak Mas. Masya Allah. Yuk, temenan ya. Memet Pak. Enak. Sepurane sobat. Insya Allah ini nanti tanggal 2 Maret. Yang jenengan incip ini tanggal 2 Maret kita kirim ke Australia. 2 Maret ini besok. Ke Australia yang perdana. Yes, perdana tahun ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa semangatnya Pak Arsen. Alhamdulillah. Itu proses untuk mengirim ke luar negeri gimana? Apa ini sudah dikirim ke sana dulu? Ada orang Australia ke sini atau gimana? Ya kita kan juga punya marketingnya nih. Calon buyer di sana. Kita pakai korespondensi. Ya intinya kita mencari buyer lah. Berarti menggunakan alat media sosial nih tentunya. Pasti. Wah, sangat milenial. Pasti. Sistem penjualannya ya. Kita tidak kayak talent tidak. Karena kita berpikirnya untuk zaman now. Iya. Segmen kita ini kan untuk milenial, anak-anak muda ya. Iya. Nah, sekarang itu TV nggak dilihat ya. Iya. Sama anak-anak muda itu. Jadi kita main iklannya cuma di dua tempat. Iklannya di 2 tempat? Iya, di YouTube, IG, sama TikTok. Berarti nggak salah kita mengundang. Pak itu tahu ya, meluncur. Saking semangat nih Pak Ardo. Kita undang nih. Ya apa Cak? Bicara tentang produk sampean bolu ketan yang dulu tak makan bakso itu sekarang tidak. Iya betul. Karena mengikuti zaman. Betul. Ya. Tadi marketing Pak. Betul. Karena pemain-pemain baru ya, pemain-pemain baru jenengan tadi 2017, 2018 baru mengubah image atau produk dari basah ke kering. Kemudian ini kan begitu tepat percepatannya. Dan kabar gembiranya sampai ke Australia. Ini konsep dan ya apa mosok gelondong semprong. Ini kan nggak mungkin, ada sistem, ada konsep. Betul. Selain pengalaman sebagai marketing bank tadi ya. Betul. Gimana? Jadi memang kita waktu itu sempat kerja di bank juga, salah satunya saya resign juga. Nah, ya banyak alasan lah cerita. Akhirnya kita resign juga, kita mendirikan usaha ini. Kalau kita dibilang ekspor perdana kita sebetulnya pada tanggal 29 April 2021. Setahun yang lalu. Kita kirim ke Hong Kong. Wah, berarti Australia perdana di benua Australia ini. Kalau dunia udah pernah ke Hong Kong. Ya. Pada kemudian di tanggal 10 Juni 2021 kita juga sudah kirim ke Turki. Turki. Ya. Nah, pada saat di Turki itu kebetulan yang ngelepas pengirimannya itu beliau Pak Bupati Sidoarjo. Pak Saiful? Bukan, yang baru. Oh, yang baru. Pak Mudor baru. Iya. Gus Mudor. Putra Kiai Haji. Betul. Ali Basuri. Betul. Beliau yang kebetulan juga melepas pengiriman produk kita itu ke Turki. Ke Turki. Berapa kontainer, Pak? Wah, kita ini kan kelas UMKM, kamu. Waduh. Ya, ketawanya sepersedikit kontainer. Sepersedikit kontainer. Yang penting udah sampai luar negeri. Alhamdulillah. Karena target yang tadi gitu kan. Betul. Dengan kemasan baru bisa terbang. Betul. Dengan kemasan kering dan awet gitu kan. Dan di sini sudah terdaftar sebagai catatan halal, PRIT, kemudian ada SNI, kemudian HACCP. Luar biasa penghargaannya. Dan skalanya udah internasional ini ya. Betul. Sertifikasinya. Alhamdulillah. Mulai kapan ini Pak Arso didapatkan? Jadi kita waktu itu pandemi kan 2020. Ya. Waktu itu kita merubah strategi. Ya. Kalau ngenjot di domestik kan kurang begitu antusias kan, banyak supermarket lockdown dan lain-lain. Iya. Nah,
akhirnya kita mencoba merambah masuk ke pasar global ceritanya, gitu tahun 2020. Nah, untuk bisa masuk ke pasar global itu kan harus ada judulnya passwordnya. Nah, untuk masuk kan harus login, harus punya akun. Nah, kan judulnya pasti selalu begitu kan. Nah, akhirnya password, akun, dan itu kita buat. Akhirnya kita ngurus sertifikasi supaya produk kita itu punya SIM untuk masuk ke negara sana. Nah, artinya tahun 2021 bulan Maret kita sudah mengantongi sertifikat SNI dan HACCP. Hazard Analysis Critical Control Point. Dan ini adalah salah satu persyaratan suatu produk makanan untuk masuk ke negara lain, negeri luar ya. Nah, kalau untuk domestiknya supaya konsumen lebih yakin, itu kita ada namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, karena kita sudah SNI, artinya bahwa kita udah produk kita udah Standar Nasional Indonesia, karena waktu itu kita dibina. Dibina dari Badan Standarisasi Nasional. Nah, kita dibina, akhirnya tempat produksi kami saat ini itu sudah menerapkan namanya GMP, Good Manufacture Practice. Istimewa. Lanjut. Nah, artinya dalam sini kita juga terus belajar meskipun kita itu UMKM, ya buat teman-teman semuanya. Meskipun itu kita tergolong dari UMKM, tapi kita jangan terus merasa rendah diri. Banyak jalan, pokoknya cuma satu. Terus belajar, terus melangkah, terus bergerak, tebarkan kebaikan. Dan ikuti aturan main. Itulah main. Relnya itu. Ada 5 rukun tadi. Betul sekali. Nah, lanjut. Ada orang yang di belakang Pak Arso supaya ini bisa go internasional produk ini. Siapa? Ya ada dulu. Ada dulu karena kita kan satu tim ya. Ada istri. Nah, ya itu yang paling utama kan dulu kita merintisnya awal, cuman ya Allah kan sudah mengendaki jalan yang lain ceritanya kan gitu. Istri sudah dipanggil duluan oleh Allah. Dipanggil duluan tahun 2020 kemarin. Kita Al-Fatihah dulu untuk beliau. Karena saya kenal juga ini beliau ini. Ketika saya masih menjadi wartawan tulis ya. Saya tulis bagaimana nyonya begitu antusiasnya, begitu ketolnya, dan panjenengan nekat keluar dari bank. Saya pernah dengar itu. Kenapa Pak Arso? Selain tadi mandiri, bisa jadi bos diri sendiri, takut dengan riba. Kok iso? Itu salah satu yang. Kenapa Pak? Kita harus sepakat nih sama almarhum istri dulu. Usaha ini kita harus nggak mau utang. Kita nggak mau utang, jadi dengan posisi modal dari nol. 600.000 dan 5. Betul. Terus lanjut. Akhirnya kita saat ini sudah punya tim 6 orang. Yang bagian produksi itu ada 6 orang untuk mensupport kita. Ya intinya membuat produk lah seperti itu. Dengan gaji sesuai dengan standar. Disesuaikan. Gitu. Karena ini produk internasional gitu kan. Insya Allah. Amin. Kemudian produk ini juga ada didapatkan di daerah mana aja? Di supermarket atau enggak ya? Ditaruh di supermarket. Dulu kan. Jadi sistem kita ini tahun 2017 kita sudah rancang bahwa penjualan kami ini nextnya itu indirect, artinya tidak langsung. Karena kalau kita langsung ke konsumen, berarti jangkauannya pendek. Tenaga kita terbatas. Jadi mungkin buat teman-teman UMKM nanti, ya silahkan pikirkan cara penjualan yang baik, strateginya di awal. Jadi kan ini basic. Basic ini. Kalau kita melakukan penjualan langsung sendiri, kaki kita cuma 2. Tangan 2, mata 2. Artinya apa? Untuk melangkah lebih jauh itu nggak mungkin. Nah,
Artinya yang bisa kita lakukan waktu itu saya berpikir bahwa karena harus jangkauannya luas, jauh, saya harus perlu orang berkolaborasi. Kolaborasi. Ya. Akhirnya sistem kita rubah, kita menggunakan namanya sistem penjualan tidak langsung. Artinya penjualan kita ini melalui distributor, reseller, dan dropshipper. Ya, 3 sektor digarap. Betul. Dengan menggunakan marketplace apa? Kalau di marketplace kita sih di Indonesia sendiri hampir semua ada. Oh, hampir semua ya kita nggak usah sebutkan, iya, tapi begitu klik gitu ya ada semua. Menyebut nama ada. Apa Kita kata kuncinya? Di Shopee juga ada, Blibli ada, Tokopedia gitu ya. ada, bolu ketan gitu ya. Iya, dan cuman kliknya yang bermain di situ adalah kan yang paling banyak adalah teman-teman reseller. Iya. Terus bentuk kerjasama kalau reseller dapat apa ini Pak Arso? Ya beli murah. Karena lebih besar. Kita ngasih profit 30-40%. Iya. Profitable-nya. Jadi kita itu high risk, high profit, high profit, low risk. Low risk. Podanya high product, top income, top profit ya. Pak Arso, saya melihat ada satu foto ini. Ya, ini foto istimewa ini. Yes. SNI Award, National Quality Award of Indonesia. Sampai dapat penghargaan ini, salah satunya dari seorang menteri ini. Ya, betul. Tahun berapa? 21 bulan? 2021 kita terima penghargaan menjadi organisasi kecil atau UMKM yang mendapatkan SNI Award 2021 kemarin. 2021 kita mendapatkan penghargaan sebagai SNI Award, dan insya Allah kalau nggak salah dengar sih, untuk level UMKM bidang produsen makanan seperti ini di Indonesia cuma 2. Iya. Hanya kita sama teman satu lagi yang di Bandung. Produk apa dia? Tempe. Oh, tempe. Tempe juga dikeringkan Iya. Dan terbang tempe itu ya. Iya. Tahu juga terbang. Betul. Makanya nggak ada di pasaran gitu. Ya Allah, pemain-pemain kelas kasar ini. Tempe hilang di pasar. Dikirim dengan cara keripik gitu kan. Iya, jadi keripik. Itu teman saya di Bandung yang sama-sama mendapatkan satu kategori SNI Award. Ya, tapi ojo ngono rek, keripik dan tahu yang basah tadi itu perlu tetap kamu nggak boleh ditambah. Kasihan masyarakat. Betul. Terutama sing kempong-kempong sing nggak perlu. Kayak saya gitu. Makanya ditutup ya. Makanya ditutup. Prokes. Saya kendel, wani coplok. Tapi karena ini prokes ya. Iya. Satu lagi nih, ada foto yang istimewa dengan Bapak Menteri ini, Erick Thohir ini, Pak Arso ini. Iya. Ya. Betul. Dalam acara apa ini? Ada produk ini, produk It's Me. Iya. It's Me Set. Iya. Iya. Dalam acara apa ini? Beliau sudah jadi menteri? Sudah. Oh. Jadi beliau pada saat itu memang masih sama dengan sekarang. Iya. Karena itu juga baru kemarin juga bulan sekitar Desember Novemberan kemarin kok. Iya. Beliau kan Menteri BUMN. Ya, sama. Ada atensi, ada perhatian dengan bolu ketan mendut ini. Kita menjadi salah satu produk unggulannya BUMN. Oh, dia masuk dalam produk unggulan BUMN. Ya. Kita tahun 2020 itu dinobatkan. Tahun itu ya? Tahun 2020, jadi penghargaan yang kita terima sejak tahun 2017 sampai sekarang ini. 2019 kita itu juara 1 IKM Award. IKM Award 2019. Iya. 2020 kita dapat penghargaan sebagai Best Product dan produk terfavorit versi BUMN. Iya. Dan produk ini ada produk yang lain? Ini saja. Ini toh. Andalan siap. Ya. Lanjut. 2021 dapat penghargaan SNI Awards. Iya. Dan penggarapannya sangat profesional dengan company profilnya ini. Company profil bisnisnya It's Me Time Snack ini.
Kalau dilihat dari persiapannya nih Pak Arso, untuk go internasional, go milenial, Pak Arso ini luar biasa nih. Sudah digitalis gitu ya. Yes. Sudah siap lah. Harus. Di era milenial ini benar. Harus. Dan yakin itu akan mencapai titik kulminasi yang selama ini tidak terimpikan. Atau memang mimpi? Ya, itu menjadi suatu target. Target ya? Iya. Tidak boleh mimpi? Boleh, mimpi Pak. Loh, harus mimpi. Kan memang berawal dari mimpi dulu. Ya, mimpinya apa? Jadi mimpi kita ini kan ada, kita punya semboyan satu, slogan ya, yang sejak tahun 2017 itu 2018 lah. Kita selalu bilang, salam 1 miliar cerdas mendunia. Siap. Keren. Itu ada slogan salam saya, kan gitu. Kalau ngasih motivasi pada calon-calon pengusaha. Betul. Iya. Terus maknanya bahwa kenapa cerdas mendunia? Karena di era nanti, waktu itu saya mikirnya tahun 2018. Ya. Karena sudah ke generasi 4.0, waktu itu kan sudah digitalisasi. Ya. Jadi kita harus cerdas untuk bisa masuk ke dunia, pasar produk kita masuk ke pasar global atau pasar dunia, harus cerdas. Ya. Artinya di sini kita bisa menggunakan media-media yang ada. Ya. Ya seperti sekarang ada IG, ada Facebook, kita menggunakan itu. Gak ada media mainstream, koran kayak enggak. Portal enggak. Media sosial tuh. Iya. Hasilnya berlipat-lipat. Iya. Omset berapa sekarang, Mbak? Kalau boleh tahu. Supaya ada teman-teman kita yang semangat untuk berbisnis dengan cara ringan. Cukup buat makan, cukup buat bayar sekolah anak. Buat makan orang satu kampung. Anak-anak yatim piatu gitu kan. Ini beliau ini cerdas ini, berbisnis sama Allah katanya. Iya, betul. Dan tidak ada habis, apalagi sekarang bujangan ya. Wah, ganggu aja. Terkenal ya. Kita juga punya program itu kok. Jadi kita memang UMKM, ya kan. Tapi kan kita berusaha waktu itu sejak tahun 2018 itu. Jadi mungkin teman-teman UKM, makanya jangan merasa kecil hati. Yang penting satu, niat kita bahwa kita bisa besar. Ya, itu satu. Artinya bahwa kalau kita sudah punya niat berjiwa besar, perusahaan besar, mulailah ditata sistem manajemennya seperti perusahaan besar. Meskipun satu orang double jabatan, tidak apa-apa. Ya. Umat itu juga kita masih tempat sekarang kok. Jadi prinsipnya gini Pak Arso, orang kecil akan membicarakan orang lain. Betul. Orang setengah besar membicarakan orang yang sudah besar. Orang besar membicarakan rencana-rencana yang besar. Betul. Dan ini ada di Pak Arso. Tidak pernah ngerasain rumah besar. Padahal rumahnya di kampung, perumahan kecil ya. Iya. Dan sekarang pabriknya udah pindah kemana Pak Arso? Masih tetap di perumahan. Masih di situ. Iya. Tapi diperbesar ya, lebih luas ya. Masih tetap di situ. Iya. Melahirkan produk yang go internasional, berarti pabrikan nggak perlu membutuhkan biaya yang mahal besar gitu. Betul. Ya. Tapi yang penting produk tadi yang besar. Ya. Produknya. Itu gimana cara Pak Arso untuk merawat? Ya sih nggak usah lah kita beli yang besar-besar. Yang penting produk itu survival, terus berkembang, dinamis gitu. Sampai ke negeri asing. Itu gimana langkah yang dilakukan? Karena orang marketing ini pasti hebat. Ya, hebat sih enggak. Saya masih banyak belajar. Punya pengalaman. Jadi yang pertama kali kalau untuk keluar itu memang tempat produksinya harus standar internasional. Dan itu sudah kita sudah. Iya, secara sertifikasi, secara faktualnya udah dilihat. Iya, secara ini sudah. Kemudian pola pikir, mindset kita pun juga harus berpikir yang internasional. Iya. Termasuk company profile yang harus kita buat, itu juga bisa mencerminkan untuk ke sana. Tentu saja kita yang umur segini ini kan nggak bisa bikin company profile, harus kolaborasi dan berapa biaya untuk ini? Berapa untuk biaya sertifikasi? Enggak membuat company profile
Kan kelas ini udah kelas internasional. Nah, dan ini kan berbahasa Inggris juga di sini. Betul. Ini sebenarnya ini kebodohan saya, Cakmu. Kenapa? Karena saya yang bikin sendiri. Terus kan uang kebodohan saya ini. Kebodohan yang menjadi kepintaran dan itulah orang cerdas. Iya. Kenapa kita buat sendiri? Ya. Supaya saya lebih tahu persis apa yang saya tulis, apa yang saya jual. Understand your business. Wes keren. Terima kasih Mas Jo. Siap. Wah ini sebenarnya kalau kita mau ngomong panjang ini cangkir jamu, tapi ya tetap terbatas tapi maksimal. Siap. Apa yang disampaikan Pak Arso tadi, sudah cukup istimewa buat calon-calon pengusaha ya, yang punya keinginan ingin menjadi besar. Betul. Jangan kecil hati. Iya. Besar hati, jangan besar kepala, tapi besar. Konsep bisnis yang harus kira itu. Betul. Oke Pak Arso, terima kasih banyak atas kunjungannya di studio kami. Atas waktunya, Camu dan Jatim. Iya, waktu yang begitu singkat ini berharga buat kita semua. Oke sobat. Amin ya robbal alamin. Ya, karena Cangkir Cami membuat inspirasi yang terus menerus dan dinamis. Kemudian juga ada solusi-solusi dan juga ada edukasinya. Maka jangan lupa kalau ada Cangkir Cami muncul, subscribe, like, dan share. Pasti ada manfaatnya. Kita akhiri Pak Arso. Terima kasih banyak atas perjumpaannya. Dan salam cacamu, Cangkir Camu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.